Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun weekend, kita tetap semangat ya belajarnya. Kali ini kita akan membahas tentang pengenalan ilmu kimia. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus kenal dulu apa itu ilmu kimia. Oke, Ibu akan mulai memperkenalkan kimia yang dekat dengan kehidupan kita. Jadi kalau kita belajar kimia itu manfaatnya apa sih? Yang pertama, kita bisa mengetahui proses yang terjadi di alam secara alamiah. Contoh, proses perkaratan besi. Itu kan terjadi dengan sendirinya ya. Kemudian penguapan air laut. Nah, dan masih banyak contoh lain. Yang kedua, kita bisa belajar tentang produk-produk yang menimbulkan masalah. Misalnya plastik, kemudian bahan-bahan kimia yang berbahaya. Jangan sampai kita menggunakannya agar tidak merusak lingkungan kita. Dan ada produk-produk yang bermanfaat. Walaupun juga itu berbahaya karena ada bahan kimia sedikit. Tapi kita bisa memanfaatkannya seperti deterjen, sampo, sabun, kosmetik, makanan. Dan ada bahan kimia yang benar-benar kita tidak boleh menggunakan untuk tubuh kita. Misalkan formalin. Kita tidak boleh main-main dengan formalin, mencampurkannya misalkan di makanan. Nah, tidak boleh karena itu adalah bahan yang berbahaya. Oke, kita lihat. Pengenalan kimia, Ibu bagi menjadi 3. Tadi manfaat belajar kimia. Kalian bisa menggali lebih lanjut dengan melihat bahan-bahan kimia yang ada di sekitar kalian. Kemudian ada peranan ilmu kimia dan ada materi kimia. Kita lihat baik-baik, apa sih ilmu kimia itu? Kimia berasal dari bahasa Arab, kimia yang artinya perubahan zat. Jadi ada zat yang berubah. Contoh, tadi Ibu berikan adalah proses perkaratan. Awalnya besi kan bagus ya, kemudian kena hujan, kena panas, berkarat. Nah, ada perubahan kimia di sana. Maka ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Itu adalah ilmu kimia. Kemudian kita lihat peranan ilmu kimia. Ibu sudah buatkan mind mapping ya. Ada 8 ilmu yang akan berhubungan erat dengan kimia. Tapi kalian boleh menambahkan kalau kalian menemukan cabang ilmu lain yang berhubungan erat dengan kimia. Ada kesehatan, farmasi, lingkungan, hukum, teknologi bahan, peternakan, energi, pertanian, dan bahan pangan. Kita lihat contohnya satu persatu ya. Kalau di bidang kedokteran, dunia sedang mengalami pandemi COVID, betul? Maka ilmu kimia berperan mendiagnosis penyakit tersebut. Kemudian di farmasi dia berperan membuat obatnya. Namun sampai saat ini belum ada ya ditemukan obat yang benar-benar bisa menyembuhkan penyakit yang ditimbulkan oleh virus corona atau COVID-19 ini. Tapi obat-obat lain sudah banyak ya. Kemudian di bidang pertanian kita bisa kimia menyumbangkan adanya pupuk yang bisa digunakan oleh petani. Kemudian ada pembasmi hama, itu juga bahan kimia. Di bidang biologi kita bisa belajar kimia pada proses metabolisme ya, metabolisme. Oke, kita lihat baik-baik di bidang yang lainnya. Di bidang seni, untuk membuat lukisan kita menggunakan cat. Nah, itu contoh kimia dalam bidang seni. Di bidang kriminologi kita bisa melakukan tes DNA, tes urin, tes darah. Itu juga kerjasama dengan ilmu kimia dan banyak bahan-bahan kimia yang digunakan untuk melakukan uji-uji tersebut. Oke, kita lihat pembagian ilmu kimia. Ilmu kimia cabangnya mempunyai beberapa. Yang pertama yaitu kimia anorganik. Dia akan mempelajari tentang radiokimia, mineralogi, sintesa bahan anorganik. Kemudian ada kimia analitik. Dia akan belajar tentang metodologi analisis, instrumentasi dan aplikasi. Kemudian ada kimia organik. Dia akan belajar tentang biokimia, kimia farmasi dan sintesa bahan organik. Dan masih ada lagi, ada kimia fisik tentunya ya. Oke,
Kita lihat baik-baik. Kalian masih ingat waktu SMP kalian belajar ilmu pengetahuan alam. Di kelas 8 kalau tidak salah ada materi. Kalian belajar tentang materi, ya, definisi, sifat, perubahan, penggolongan. Masih ingat nggak? Apa yang dimaksud dengan materi? Mudah-mudahan kalian ingat ya. Ya, kita lihat baik-baik. Ibu berikan beberapa contoh. Sudah? Apakah itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Buku, makanan, uang, gas, itu semuanya adalah materi. Oke, kita lihat sifat-sifat materi. Ada sifat fisika dan ada sifat kimia. Ada sifat intensif dan ada sifat ekstensif. Kita ulas satu persatu ya. Sifat fisis itu yang nampak oleh mata kita, terlihat jelas ya. Keadaan fisis dari suatu materi. Misalkan titik leleh, titik didih, massa jenis. Nah, itu kelihatan banget kan? Kalau titik didih air berapa? 100 derajat Celcius misalkan. Kalau sifat kimia itu yang berhubungan dengan perubahan materi dari materi satu ke materi yang lainnya. Contoh tadi besi menjadi karat besi. Tidak sama kan? Nah, itu proses perkaratan, yaitu sifat kimianya. Kemudian kalau sifat intensif itu yang berhubungan dengan ukuran jumlah. Contoh massa atau volume. Air wujudnya cair, maka kita bisa mengukur volumenya. Besi wujudnya padat, kita bisa mengukur massanya. Kemudian ada sifat ekstensif. Tidak bergantung pada jumlahnya. Contoh warna. Nah, emas warnanya kekuningan. Kemudian apalagi ya? Besi misalkan. Kalian tahu ya warna paku yang seperti itu. Kemudian ada massa jenis, itu spesifik setiap zat. Misalkan air punya massa jenis 1 kg per liter. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat perubahan dari materi ada 2. Yang pertama perubahan fisika, yang kedua perubahan kimia. Perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru. Contoh perubahan wujud. Masih ingat diagram ini? Ya, diagram perubahan wujud zat. Ya, contohnya air meleleh dari wujud padat menjadi cair atau melebur. Kemudian ada proses pelarutan. Contoh kalau kalian punya teh, pingin manis kan dimasukkan gula, diaduk. Nah, itu proses pelarutan. Gula padat dengan air, teh dengan gula rasanya sama-sama manis kan? Tidak ada perubahan yang terjadi di sana. Sedangkan perubahan kimia adalah harus menghasilkan zat baru karena ada proses kimiawi di sana. Contoh tadi proses perkaratan besi. Terus ini apel, kalau kita potong, kita diamkan lama akan menjadi kecoklatan ya. Itu ada proses kimia di sana. Kemudian ada contoh lagi yang lainnya. Itu apa namanya? Kembang api ya. Kembang api kalau kita nyalakan kan nampak indah ya di langit. Itu juga proses perubahan kimia ya. Nah, kita lihat sekarang reaksi kimia itu punya ciri yang spesifik dan harus terpenuhi salah satunya. Yang pertama harus ada perubahan warna. Tadi contoh pada apel atau pada proses perkaratan. Yang kedua perubahan suhu. Jadi misalkan dari dingin menjadi panas atau sebaliknya dari standar menjadi dingin. Nah, kalian bisa coba lakukan urea. Nanti di dinding gelasnya akan terasa dingin. Kemudian pembentukan endapan. Jadi ada endapan yang terbentuk. Contoh kalian coba masukkan kapur ke dalam air. Nah, dengan jumlah tertentu maka akan ada endapan di bawahnya. Yang keempat ada pembentukan gas. Contoh pada reaksi pembakaran menghasilkan gas CO2 ya. Di asap knalpot sepeda motor, mobil gitu ya. Atau pembakaran kertas, masih banyak yang lainnya. Oke, sekarang kita lihat penggolongan materi. Penggolongan materi dibedakan menjadi 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Nah, nanti kita bahas apa itu unsur, apa itu senyawa ya. Sedangkan campuran dibedakan menjadi 3. Ada campuran homogen, sejenis, heterogen, beda jenis, dan ada koloid. Koloid adalah campuran yang tampak homogen namun dia heterogen. Sedangkan unsur
dibedakan menjadi 3 juga. Ada unsur logam, ada unsur non-logam, dan ada unsur metaloid. Nanti kita lihat contohnya ya. Kalau kalian bisa menganalisis lebih lanjut, kalian bisa melihat perbedaan unsur logam dan non-logam. Silakan dilakukan secara mandiri di rumah ya. Kalau unsur logam misalkan emas, perak. Kalau non-logam misalkan karbon, hidrogen, oksigen. Kalau metaloid contohnya silikon. Nah, Anda bisa coba. Silikon itu suatu ketika dia menjadi logam, di ketika yang lain dia menjadi non-logam. Silikon dimanfaatkan untuk kecantikan ya, biasanya untuk hidungnya biar mancung. Nah, itu biasanya pakai silikon biasanya ya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Apakah itu zat tunggal? Zat tunggal ya adalah zat yang paling sederhana, jadi hanya terdiri dari satu jenis materi. Unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana. Tadi sudah Ibu contohkan, ada oksigen, ada hidrogen, ada emas, perak. Nah, sedangkan senyawa adalah gabungan dari dua buah unsur yang bereaksi secara kimia. Jadi nggak bisa dipisah-pisahkan lagi. Beda dengan campuran. Kalau campuran mah gabungan materi dengan materi, kalau ini gabungan unsur dengan unsur dan berikatan kimia. Sehingga kalau Ibu contohkan air, kan ada hidrogen dengan oksigen. Tapi sifat hidrogen dan oksigennya tidak muncul di air. Nah, itulah spesifikasi dari senyawa. Kita lihat sekarang partikel dari senyawa ya. Tadi ada air, ada hidrogen yang warna hitam kecil, oksigen yang warna abu besar, karbon dioksida, karbonnya yang hitam tengah, oksigennya yang tepi kanan kiri yang warna abu. Sementara garam dapur, karena dia padat, nah itu bentuknya seperti itu. Kemudian kita lihat partikel unsur. Yang A itu partikel unsur helium. Helium di alam ada dalam keadaan bebas sendirian. Jadi dia renggang-renggang. Yang kedua adalah atom logam. Besi misalnya emas, dia padat ya. Kemudian yang spesial, yang gambar nomor 3 atau yang C. Yang C itu adalah molekul oksigen. Jadi di alam ini ada unsur-unsur yang selalu berpasangan, tidak pernah sendirian. Ada oksigen, ada nitrogen, ada hidrogen. Nah, itu contoh unsur non-logam ya, yang dia berpasangan berdua-berdua. Oke, kita lihat. Apakah itu campuran? Jadi gabungan dari dua buah materi atau lebih. Contoh larutan, larutan gula, larutan garam. Kemudian ada suspensi, campuran yang heterogen. Kelihatan banget bedanya. Contoh campuran air dengan pasir. Kemudian ada koloid. Nah, koloid ini spesifik tadi Ibu jelaskan ya. Dia nampaknya homogen namun heterogen. Sehingga koloid ini biasanya dipelajari sendiri nanti ya ke depannya. Nah, contoh dari koloid yang tampak homogen tapi heterogen adalah santan, susu, itu adalah contoh-contoh koloid ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, kalian bisa memberikan komentar di bawahnya. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.